Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahman, NIM 2018 01 2014 kelas A. Saya akan mempresentasikan temperatur lingkungan kerja dan pengendalian temperatur. Iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kondisi kerja yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi. Heat stress merupakan beban iklim kerja yang diterima tubuh manusia, dan faktor non-iklim meliputi panas, metabolisme tubuh, pakaian kerja, dan aklimatisasi. Heat stress sama dengan suhu tinggi ditambah kelembaban tinggi ditambah kerja fisik. Heat stress sama dengan efek yang diterima tubuh manusia atas beban tekanan panas. Temperatur adalah ukuran panas dinginnya dari suatu keadaan, satuannya Celcius atau Fahrenheit. Temperatur badan dibagi menjadi dua, yaitu core temperatur, merupakan suhu konstan dengan sedikit berfluktuasi sekitar 37 derajat. Contoh, otak, jantung, perut bagian dalam. Sel temperatur terdapat pada otot, tangan, kaki, dan seluruh bagian yang menunjukkan variasi tertentu. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri meliputi dengan temperatur luar. Perubahan di luar tubuh tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh: kecepatan metabolisme basal, rangsangan saraf simpatis, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon kelamin, gangguan organ, dan lingkungan. Pertukaran panas dengan lingkungan meliputi conduction atau hantaran, convection, evaporasi, dan terakhir radiasi. Iklim kerja temperatur mempunyai rumus keseimbangan panas dalam tubuh manusia, di mana S sama dengan M dikurangi E plus R plus C dikurangi W, di mana S adalah kondisi keseimbangan tubuh manusia, M metabolisme tubuh, E panas yang hilang karena evaporasi, R pertukaran panas karena radiasi, C pertukaran panas akibat konveksi, dan terakhir W aktivitas kerja. Iklim kerja sirkulasi udara. Sirkulasi udara adalah proses pergantian udara di ruang dengan memasukkan udara dari luar dan membuang udara di dalam. Sirkulasi udara dapat direkayasa dengan menggunakan sistem pengeluaran udara exhaust system dan pemasukan udara supply system dengan menggunakan fan atau kipas. Kelembaban adalah ukuran banyaknya kadar air yang terkandung dalam udara. Kelembaban biasanya dinyatakan dengan persentase persen dengan rumus M plus R plus C min E sama dengan 0, di mana M sama dengan panas yang diperoleh dari metabolisme, R sama dengan perubahan panas karena radiasi, C sama dengan perubahan panas karena konveksi, dan E terakhir hilangnya tenaga akibat penguapan. Semakin tinggi dan lembab lingkungan kerja, maka akan semakin banyak juga oksigen yang diperlukan untuk metabolisme dan akan semakin cepat juga peredaran darah dalam tubuh kita, sehingga denyut jantung akan semakin cepat. Ini berakibat pengurangan energi yang sangat besar pada tubuh manusia, sehingga pekerja akan cepat lelah. Pengukuran tekanan panas. Pengukuran tekanan panas dapat dilaksanakan dalam dua prosedur, yaitu prosedur secara instan dan secara manual. Pengukuran secara instan yaitu pengukuran tekanan panas seperti ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat yang bernama Area Heat Trace Monitor, yaitu suatu alat digital yang digunakan untuk mengukur tekanan panas dengan parameter indeks suhu bola basah ISBB. Pengukuran secara manual yaitu dengan termometer basah alami, termometer bola, termometer suhu kuning. Heat related disease, heat rash, heat syncope, heat cramp, kelelahan akibat panas, heat stroke,
miliaria, dehidrasi, hipertemia, multi-organ sindrom kontinum. Penanganannya adalah menghentikan cairan, pindahkan korban ke ruangan yang lebih tinggi, basahi kulit korban dengan pakaian basah atau air, berikan kompres dingin untuk kram pijat otot yang terkena, dan terakhir rujuk ke pertolongan medis. Pencegahannya adalah menurunkan kondisi panas lingkungan kerja dengan penerapan teknologi pengendalian seperti spot cooling, ventilasi, metal shielding AC, dan remote control. Personal Protective Device (APD). Pengaturan waktu kerja, hitungan maksimum dan minimum recovery time, work rest regimen, dan air dan garam. Pengendalian panas. Pengendalian panas menurut MIOSH dan Siswanto dalam M. Ramdham terdapat 5 cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan panas berlebih di area kerja, yaitu ventilasi umum. Ventilasi ini berguna untuk mencampurkan udara panas dengan udara dingin yang di luar ruangan. Sistem ini biasanya dipakai untuk mendinginkan seluruh ruangan. Selanjutnya, ventilasi setempat atau ventilasi yang bertujuan untuk mengeluarkan udara panas dalam ruangan menuju udara bebas luar ruangan. Dengan cara ini, menghisap udara panas untuk dibuang keluar bangunan kerja. Isolasi. Isolasi bertujuan untuk menghambat keluarnya panas dan sumber panas. Hal ini dapat dilakukan dengan menutup sumber panas dengan bahan-bahan konduktor terhadap panas. Tirai radiasi. Tirai radiasi merupakan lempengan aluminium baja anti karat yang memiliki permukaan mengkilap. Hal ini untuk memantulkan kembali radiasi panas menuju sumber panas. Cara pendinginan. Pendinginan dimaksudkan untuk memaksa udara luar agar masuk ke dalam sumber panas untuk menyerap panas yang dikeluarkan oleh sumber panas. Pengaturan waktu kerja. Pengaturan waktu kerja bertujuan untuk menghindari gangguan kesehatan yang dialami kerja akibat terpapar udara panas secara terus-menerus. Pemasangan alat-alat pengendali panas pada area kerja. Exhaust fan. Penggunaan exhaust fan bertujuan untuk menurunkan keadaan suhu dan melancarkan sirkulasi udara pada suatu ruangan sehingga akan diperoleh suatu keadaan nyaman kerja bagi karyawan. Berikut perhitungan jumlah N sama dengan P kali Q dibagi R, di mana N jumlah dari fan, P ukuran ruangan, Q frekuensi pergantian udara per jam, dan terakhir R kemampuan hembusan udara per jam. Turbin ventilator. Penggunaan turbin ventilator bertujuan untuk menurunkan keadaan suhu suatu ruangan dengan memaksa suhu panas pada suatu ruangan untuk dihisap dan dihembuskan ke alam terbuka di luar ruangan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keadaan nyaman kepada pekerja dan aman bagi pekerja. Berikut adalah perhitungan jumlah turbin ventilator. Jumlah turbin sama dengan volume ruangan dibagi kapasitas sedot. Terima kasih, sekian dari saya.